Perkenalkan, nama saya Dina Putri Alfira, absen 2. Nama saya Anessa Jitra, absen 5. Nama saya Nisa Oktavina Rehan, absen 6. Saya Salsa Salbila, absen 34. Nama saya Tiara Zaira, absen 35. Ada beberapa program kerja Burhanuddin Harahap. Yang pertama, mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, melaksanakan pemilihan umum dan menyelenggarakan terbentuknya parlemen baru, menyelesaikan perundang-undangan desentralisasi sedapat-dapatnya dalam tahun 1955. Program kerja selanjutnya yaitu menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan inflasi, memberantas korupsi, meneruskan perjuangan mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia, dan yang terakhir memperkembangkan politik kerjasama Asia Afrika berdasarkan politik bebas dan aktif menuju perdamaian. Kelebihan Kabinet Burhanuddin Harahap. Perbaikan ekonomi. Keberhasilan pengendalian harga barang tidak melonjak naik akibat inflasi. Jadi dapat dikatakan kehidupan rakyat masa kabinet cukup makmur. Kedua, perjuangan diplomasi. Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia Belanda. Yang ketiga, penyelenggaraan pemilu pertama. Pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 memilih konstituante, menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Yang keempat, pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer. Kelima, terjinanya hubungan yang baik antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin. Yang keenam, menyelesaikan masalah 27 Juni 1955 dengan mengangkat Kolonel A. H. Nasution sebagai staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1950. Kemudian ada kelemahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi. Sebenarnya, kabinet ini masih berjalan baik. Hanya saja, Presiden kurang merestui karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai formatir kabinet ini adalah Dr. Andres Muhammad Hatta. Kemudian terdapat kekurangan lainnya. Yang pertama, besarnya kesenjangan sosial. Terjadi karena kaum kapitalis yang menguasai modal mengeksploitasi para pekerja. Kemudian yang kedua, terjadinya gejolak ekonomi disebabkan oleh gesekan antar para pelaku usaha dan menyebabkan ketidakstabilan dalam masyarakat. Ketiga, tingginya individualitas. Selanjutnya, pendapat dari kelompok kami. Menurut kelompok kami, demokrasi liberal ini kurang cocok dengan negara Indonesia. Beberapa alasan dari kelompok kami yaitu: yang pertama, individualis. Jika dilihat dari negara-negara yang sudah menerapkan demokrasi liberal, penduduknya cenderung individualis. Sedangkan negara Indonesia dari dulu telah terkenal dengan keramahan para penduduknya. Sehingga menurut kami, dampak dari demokrasi liberal ini kurang cocok dengan kepribadian Indonesia. Lalu, kebijakan pemerintah yang dinilai berbelit-belit. Pada masa demokrasi liberal, sering terjadinya pergantian kabinet dengan waktu yang relatif cepat. Karena itulah, memungkinkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tergolong terbelit-belit. Baru proses pembuatan, kabinetnya sudah diganti lagi. Efeknya, ya sudah pasti kebijakan tadi menjadi terbengkalai dan tak terrealisasikan. Nah, di poin ini ada rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat. Meskipun beberapa industri mengalami kemajuan, namun berbanding terbalik dengan kesejahteraan masyarakatnya. Rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat pada masa demokrasi liberal karena pemerintah terlalu fokus pada perkembangan politik, sehingga tidak terlalu memperhatikan perkembangan ekonominya. Sorotan hanya dilakukan pada bidang politik, sehingga bidang ekonomi kemudian diabaikan. Alhasil, perekonomian Indonesia saat itu bisa dibilang cukup kritis, sebab kurs rupiah semakin melemah dari waktu ke waktu. Jadi, dampak demokrasi liberal secara positif dan negatif bagi bangsa Indonesia tentu dapat menjadi sebuah pembelajaran dalam menerapkan sistem demokrasi yang dianut. Sepanjang penerapannya di Indonesia, demokrasi liberal dianggap tidak cocok dan tidak dapat mewakili kemajemukan dan keberagaman di negara ini.
Sehingga kemudian pada akhirnya demokrasi yang berlaku di negara kita hingga saat ini ialah demokrasi Pancasila. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.